Adanya uang, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pertukaran barang atau disebut dengan barter. Seiring berjalannya barter, maka munculnya uang logam. Karena uang logam dirasa berat, maka muncullah uang kertas untuk memudahkan manusia bertransaksi. Dan seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, maka saat ini muncullah uang elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Pria Channel bersama saya Pak Pria tentunya. Hari ini kita akan belajar mengenai perbankan dasar, babnya mengenai jenis-jenis uang. Sebelum masuk, kita lihat dulu learning objektifnya. Di bab ini kita akan menjelaskan sejarah munculnya uang, menjelaskan pengertiannya uang, menjelaskan syarat sah uang, menjelaskan fungsi uang, dan yang terakhir adalah menjelaskan jenis-jenis uang. Persepsi. Sebelum adanya uang, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pertukaran barang atau disebut dengan barter. Seiring berjalannya barter, maka munculnya uang logam. Karena uang logam dirasa berat, maka muncullah uang kertas untuk memudahkan manusia bertransaksi. Dan seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, maka saat ini muncullah uang elektronik. Sejarah munculnya uang diawali pada masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Selanjutnya, masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring berkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Sehingga muncul kegiatan saling tukar satu sama lain yang kita sebut adalah barter. Selanjutnya adalah sistem uang barang. Sistem uang barang ini adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada 1900-an atau 6000 sebelum Masehi, uang komoditas dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas atau uang barang dipakai oleh gandum, sayuran, atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi berubah menjadi uang yang kita pakai saat ini. Masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga terus berkembang, dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Pengertian uang. Pengertian uang menurut para ahli. Menurut Albert Gaylord Hart, uang merupakan kekayaan seseorang yang mana si pemilik dapat menggunakannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik untuk membeli barang kebutuhan hingga membayar hutang. Menurut Ake Pigou, uang merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat tukar menukar barang, serta resmi digunakan dan semua orang sepakat menggunakannya. Menurut R.S. Sayers, uang merupakan suatu yang diterima oleh masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok yang berguna untuk membayar tagihan baik berupa produk, barang, ataupun jasa. Syarat sah uang. Syarat sah uang yaitu diterima secara umum atau accessibility,
memiliki nilai yang cenderung stabil atau stability of value, ringan dan mudah dibawa atau portability, tahan lama atau durability, kualitasnya cenderung sama atau uniformity, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity, dan yang terakhir adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu pertama adalah fungsi asli, alat tukar atau medium exchange, satuan hitung atau unit of account, alat penyimpanan nilai atau store of value. Yang kedua adalah fungsi turunan, yaitu satuan nilai, alat tukar, alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan alat untuk meningkatkan status sosial. Jenis-jenis uang. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Yang pertama adalah uang fiat, uang yang nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Atau bisa kita bilang adalah uang tanda, uang yang nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Dan uang penuh, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Nilai nominal adalah nilai tetap yang tertulis di uang logam dan uang kertas. Nilai intrinsik adalah nilai-nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatannya. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu logam, uang kertas, dan yang terakhir adalah uang elektronik atau e-money. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang elektronik. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang syah. Uang kartal di Indonesia terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jenis uang giral adalah cek dan giro. Uang elektronik atau e-money adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kartu ataupun aplikasi. Uang elektronik dikeluarkan oleh bank umum dan perusahaan yang diizinkan oleh OJK. Jenis dari uang elektronik adalah kartu dan aplikasi. Jenis uang berdasarkan wilayahnya. Yang pertama adalah uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya rupiah untuk Indonesia, ringgit untuk Malaysia, peso untuk Filipina. Uang regional adalah uang yang hanya berlaku di dalam kawasan tertentu. Contohnya di kawasan Eropa yang menggunakan euro. Uang internasional adalah uang yang berlaku secara internasional. Contohnya adalah PayPal yang pembayarannya secara internasional. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan materi jenis-jenis uang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.